Tolonglah anak saya, dia bahkan belum genap sebulan. Mungkin dia nggak akan pernah bertahan sampai bulan depan. Tolong selamatkan dia. Makasih, semoga kebaikanmu dibalas kebahagiaan. Kenapa? Anakku dioperasi, dia butuh 100 juta. Ngapain kamu? Jangan salah paham. Aku cuma ingin lihat anakmu. Dokter bilang kalau nggak segera dioperasi, dia nggak bertahan sampai bulan depan. Salahku, aku nggak punya uang. Nggak ada uang buat berobat. Aku emang gak punya anak perempuan. Aku gak tega lihat anak cewek sekecil ini susah. Ini ada 1 miliar di kartu ini. Kamu pegang dulu aja ya. Tunggu! Ibu, jangan ketipu sama dia. Sontoloyo, di kampung kita kamu sudah bikin nenek TikTok sampai bangkrut. Belum cukup. Sekarang kamu malah nipu di kota. Kamu, ya sian, yatim piatu nggak punya ayah ibu. Ngapain selalu urusan-urusan gue? Lahir dari ibu, tapi nggak pernah benar-benar diasuh. Memangnya aku salah apa? Aku bisa hidup sendiri. Aku nggak kayak kamu. Padahal badan sehat, tapi malah nipu-nipu dan minta-minta. Kamu tahu nggak? Aku bisa langsung lapor polisi. Cuy, Bu, mulai sekarang jangan ketipu lagi sama dia. Dia emang tukang nipu. Dia malah manfaatin kebaikan ibu. Aduh, ternyata dia anak yatim piatu. Kasian banget. Terima kasih, anak. Hah, Bu? Aku cuma bantu ibu aja, nggak repot kok. Aku mau pergi jualan kue dulu ya. Selain kamu di rumah, masih ada siapa lagi? Kamu masih kecil. Kenapa harus jualan? Sekarang ini bukannya harusnya kamu sekolah. Iya, aku udah nggak punya keluarga lagi. Aku udah lulus tes masuk SMA Secret High School. Tapi aku nggak punya biaya buat lanjut sekolah. Gimana kalau kamu jadi anak ibu? Aduh Bu, saya nggak enak kalau begitu. Tenang saja, aku akan terus jual kue ini. Cari uang sendiri biar suatu hari aku bisa sukses. Kebetulan saya emang lagi pengen beli kue. Jadi semuanya saya beli. Beneran? Wah, makasih Bu. Semuanya ada 52 kue. Ibu kasih 55.000 aja. Kebetulan nih saldo ATM saya ada 5.000. Ini ambil aja ya. Makasih Bu. Sekarang aku bisa beres jualan dan pulang kampung. Nak, mau ikut pulang sama saya nggak? Aduh, kayaknya kurang pantas deh. Enggak deh. Nggak apa-apa kok. Saya punya 3 anak. Cowok di rumah. Mereka baik banget. Nggak akan keberatan kok. Pak Alvaro sudah datang. Pak Alvaro itu bukan cuma pengurus sekolah termuda, dia juga pernah bantu ratusan siswa di desa Sungai Besar. Zian, kamu peringkat 1. Terus kenapa? Dibayarin Bapak Alvaro selama 9 tahun aja bangga. Kamu mah masuk SMA Secret High School juga karena modal orang tua. Nilai aku di atas kamu, kenapa nggak bisa? Gue mah punya ayah. Oh enggak, pendidikan wajib 9 tahun udah kelar. Ya udah, siapa yang ngurusin lu? Biaya sekolah di SMA Alexander High School bisa belasan juta. Lu sanggup bayar segitu? Lo mah anak miskin, gak punya orang tua. Emang pantas sekolah? Bapak Alvaro ganteng banget. Iri banget sama Bapak Alvaro. Lahirnya aja udah hoki. Punya ibu yang baik pula. Ibunya itu orang terkaya di kota Zhejiang. Kok rame banget ya di sekitar Alvaro? Kalau Yasian lihat nanti, jangan-jangan dia mikir kalau Alvaro udah punya adik cewek. Ibu nggak apa-apa. Nggak apa-apa kok. Kamu sempat lihat dengan jelas nggak? Bapak Alvaro yang tadi itu, wajahnya betulan, kamu nggak lihat? Nggak kelihatan jelas. Syukurlah. Ayo buruan pergi. Alvaro cepat ganti pakai hoodie, terus keluar sekarang. Jangan pakai jas. Aku tunggu di depan Umart.
Bu, itu barusan memang ibu. Ayo sini cepat, akhirnya ibu punya putri. Ibu mau kenalin adikmu. Bu, sudah berapa kali gagal adopsi anak. Aku takut ibu kecewa lagi. Kali ini ibu beneran nggak salah pilih. Ibu, aku harus pulang ke desa dulu ya. Butuh waktu 2 jam jalan kaki lewat pegunungan. Nanti kalau sudah gelap, aku takut nggak bisa lihat jalan. Kasihan kamu, nak. Kalau saja kamu anakku, pasti bahagia banget rasanya. Bu, Alvaro, ayo lihat. Nah, ini ada adikmu. pakaiannya lumayan meyakinkan. Ayo ngaku, kamu tipu ibu berapa duit? Hah? Kok ngomongnya gitu sih? Aduh bu, ayo pergi. Aduh, kepala ibu sakit banget. Alvaro, ibu kayaknya nggak akan kuat lagi. Bu, mau ngapain lagi sih? Lihat, anakku, ibu udah nggak kuat lagi nih. Ibu nggak apa-apa kan? Biar kami antar ke rumah sakit ya. Ibu benar-benar udah nggak kuat lagi. Lihat nih anak laki-laki, sama sekali nggak bisa diandalkan. Andai saja ada anak perempuan, sakit ibu ini nggak bakal selesai-selesai. Ibu aku bisa bantu apa? Ibu memang punya 3 anak laki-laki, tapi dua-duanya sekarang di luar negeri. Alvaro emang ada di sini, tapi kamu sendiri lihat kan, bener-bener nggak bisa diharapkan ibu. Rasa kita kayaknya cocok banget. Gimana kalau kamu jadi anak ibu? Mau nggak? Yang telah penting bantu dulu. Oke, aku terima. Cepat kita ke rumah sakit. Mulai sekarang, kamu adalah anak Alexander. Ini Alvaro kakakmu. Dan aku ibumu, Ibu Zephora. Terus penyakit ibu gimana? Penyakit yang tadi itu, kamu datang aja, ibu langsung sehat. Kamu itu benar-benar malaikat dari Tuhan buat ibu. Sejak adikku meninggal, ibu nggak pernah sebahagia ini. Ya sudahlah, cuma nambah 1 orang di meja makan. Syukurlah, aku pulang ke desa dulu ya. Nak, kamu mau balik ke desa ngapain? Mulai sekarang, kamu nggak perlu buka lapak lagi. Ibu akan sekolahkan kamu, dan ibu ajak kamu tinggal di rumah. Ini maksudnya gimana sih? Jadi ibu nggak beneran sakit ya? Sekarang baru sadar, tapi sekarang nggak bisa mundur. Kamu sudah dijebak ibuku, dan resmi menjadi anggota keluarga kami. Apa maksudnya aku membawa Yaksian ke keluarga kita? Kamu hanya perlu baik-baik ke Yaksian. Jadi aku nggak menculik kamu kok. Bu, kalau kesehatan ibu sudah oke, maka janji yang tadi aku ucapkan nggak berlaku lagi. Surat-suratnya sudah beres. Mulai sekarang, kamu jadi putri kesayangan keluarga ini. Hey sis, sekarang aku juga punya anak cewek. Sebentar lagi aku kesana ya. Minta saran dong, gimana sih cara membesarkan anak perempuan? Aku masih ada urusan, jadi aku pergi dulu. Alvaro temani Yaksian, daftar ke SMA Alexander ya. Maaf yang sudah merepotkan kamu. Kamu nggak usah khawatir soal aku. Nggak apa-apa, ibu aku orangnya baik kok. Keluarga kami bakal sayang sama kamu. Tenang aja. Soal pendaftaran, aku urus sendiri aja. Beneran, aku bisa kok. Bagus juga, di SMA Alexander, yang penting kemampuan. Bawa hasil ujianmu, temui bagian penerimaan siswa. Begitu mereka lihat, mereka pasti langsung menerimamu. Ya, makasih ya. Aku ajak kamu beli baju baru biar kamu bisa siap-siap. Ayo kita berangkat. Lo udah dengar belum? Katanya ada siswa baru yang dapat nilai unggulan. Dengar-dengar dia asalnya dari Sungai Besar. Itu kan desa, Sungai Besar desa miskin yang dibangun Pak Alvaro. Dari desa terpencil gitu. Emang mungkin ada siswa unggulan? Iya juga sih. Gue dengar-dengar katanya dia adik perempuannya Pak Alvaro. Hah?
Bapak Alvaro emangnya punya adik cewek? Namanya siapa? Kayaknya namanya Arlene Jackson. Dasar anak yatim miskin, masih bisa masuk SMA Alexander. Aku belum pernah pakai baju sebagus ini. Setelah urusan masuk sekolah selesai, aku bakal kerja per waktu buat balikin uangnya ke Kak Alvaro. Haralin? Ternyata lu. Arasi Elora. Lu mana mungkin bisa masuk SMA Alexander? Bajumu sekarang jauh lebih bagus. Jangan-jangan lu jadi simpanan orang? Jangan sembarangan ngomong. Ini sekolah, bukan di kampung kita. Kayaknya lu bener-bener jadi simpanan orang. Masih berani ngaku jadi adik Bapak Alvaro. Kayaknya lu tuh simpanannya. Siapa itu Bapak Alvaro? Jangan ngarang deh. Aku kesini mau ketemu kepala sekolah bagian pendaftaran. Nanti kalau dia lihat nilaiku, aku pasti diterima di sini. Kamu ngapain sih? Bapak gue yang ngurusin pendaftaran di sini. Hari ini jangan harap bisa masuk SMA Alexander. Kenapa ribut kalian? Pak, saya mau daftar sekolah. Lihat, dia sendiri yang merobek kertasnya. Kan kamu tadi. Ya, Xian, kamu kertasnya. Kamu pikir dikasih kesempatan itu? Pak, tolong beri saya kesempatan lagi. Nilai saya bisa dicek online kok. Apa? Kamu kira sekolah ini tempat amal? Dasar anak yatim, emang bisa bayar uang sekolah? Dia itu adik Bapak Alvaro loh. Kita nggak berani cari masalah sama dia. Adik Bapak Alvaro? Jangan kurang ajar, dari mana datangnya adik perempuan Bapak Alvaro? Ya, Xian, saran aku jangan coba-coba dekat dengan Bapak Alvaro. Lebih baik pulang kerja di sawah saja. SMA Alexander nggak bakal nerima kamu. Lihat sendiri kan? Kamu pikir bisa masuk sama Alexander? Mending balik ke kampung dan kerja di ladang sana. Aku nggak mau Ibu Zepora dan Kak Alvaro jadi kepikiran. Harus coba lagi, nggak boleh nyerah. Alvaro, gue lihat di medsos Bunda Zephora update foto baru bareng lo. Terus ada cewek cakepnya juga. Pacar lo itu ya? Masih bocah banget kayaknya. Parah banget lo, ha? Sekarang gue benar-benar fokus kerja, gak ada waktu buat mikirin itu. Soal cewek di foto itu, dia anak angkat ibu gue. Sekarang resmi jadi adik gue. Apa? Katanya dari kecil gak suka punya adikku, sering bilang sendiri. Padahal adikku lucu, tapi mau peluk aja gak mau. Katanya lagi gak mau jadi kakak yang manjain adik. Kok sekarang mau kompromi? Sepertinya adik yang satu ini benar-benar lo suka. Emang gemesin sih. Nilai tertinggi di ujian ini kali ini. Itu dia 700 poin. Kok aneh? Setahu gue ada yang dapat 700 poin. Nilainya 700 poin, peringkat 1, kenapa nggak diterima? Oh, aku sudah tanya ke Pak Facebook dari bagian penerimaan. Katanya murid ini dari desa Sungai Besar, mau cari koneksi sama lo. Aku ngaku jadi adikku. Pak Facebook itu galak banget, dia nggak akan kasih kesempatan buat main belakang. Kenapa cuma dengar satu pihak saja? Nilainya dia 700, itu kan kenyataan. Halo Pak Alvaro, saya dapat nilai 700 dan peringkat 1, tapi Bapak Facebook nggak mau daftarin saya masuk. Saya dengar Bapak Alvaro adalah dewan sekolah. Bolehkah saya meminta kesempatan dari Bapak? Dia peringkat pertama, nggak ada alasan untuk nggak diterima kecuali mau main belakang. Siapa tahu nilainya cuma dibuat-buat. Udah lo pulang sana, buka pintunya. Alvaro, bukannya lo baru punya adik? Kok masih sibuk urusin murid yang cari jalur belakang gitu?
Gue cuma khawatir SMA Alexander kehilangan orang berbakat. Kalau enggak, selama ini gue bantu desa Sungai Besar buat apa dong? Oke, gue juga penasaran nih, apa dia benar bisa lebih hebat dari lo.